Iklim investasi kita masih berantakan, betul kan? One stop service, tapi nggak kelar-kelar. Lihat zamannya Pak Jokowi, tiba-tiba uangnya tak turun ke sini. Ini kadang-kadang 2008 sampai 2009 ini, 2018-2019, sebelum COVID, rata-ratanya udah nol. 2 tahun sudah direm ekonominya. Walaupun Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana, ketika private sektornya nggak jalan, ketika pengusaha kadin diem aja, ekonomi nggak kemana-mana. Tumbuh 5%, mungkin rata-ratanya di bawah. Ini. Jadi saya bisa bilang di sini private, di sini government. Lihat pertumbuhan kreditnya, cuma 7%, kadang-kadang juga negatif bawah. Hampir kita hancur di tahun 2020. Waktu itu saya di maritim. Keadaan seperti ini. Ini minus 15,3% pertumbuhan uangnya. Jadi dengan keadaan COVID, fiskal dan moneternya mencekik ekonomi kita. Ini bisa balik, mulai ke sana. Tapi itu baliknya bukan kebetulan. Pak Presiden memerintahkan Bank Sentral untuk mengatur kebijakannya. Saya yang ngasih tahu. Gratis, nggak dibayar, nggak apa-apa lah. Saya dulu terkenal ekonom bayarannya 2M. Makasih mas katanya. Sekarang udah lumayan dibayar. Pak Prabowo bayarnya lebih gede rupanya. Ini sampai sini Bank Sentral masih negatif. Bank Sentral udah membantu tapi masih negatif. Ini dari sini ke sana, apa yang terjadi? Kita paksa Kementerian Keuangan memindahkan 300 triliun dari BI ke perekonomian, ke bank-bank komersial. Akibatnya MNO-nya tumbuh seperti ini, nggak lama kredit juga tumbuh kencang seperti ini. Jadi ini amat mempengaruhi pertumbuhan kredit dan pertumbuhan swasta sektor real. Waktu kemarin saya balikin uang itu 200 triliun, itu bukan langkah baru, pernah dilakukan di sini. Cuman karena mereka nggak ngerti, mereka cuma jalanin perintah. Mereka pikir itu langkah kebetulan. Tidak, itu langkah by design. Yang ini pun kita sudah punya pengalaman dan kita jalankan langkah itu karena kita sudah punya pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya kelihatannya pinter, padahal enggak, dulu dikerjain. Tapi emang gue yang nyuruh sih. Yang lain nggak ngerti. Orang nuduh saya, ini waktu lontor ini nih, mereka bilang apa? Purbaya ngabisin uang pemerintah 200 triliun. Padahal yang saya lakukan apa? Saya pindahkan uang dari bank sentral ke bank komersial, BUMN, dalam bentuk seperti tabungan deposit on call. Uangnya masih uang saya. Jadi ini balik, ekonomi recover, uang gua masih utuh. Pinter juga saya katanya. Itu seperti hal yang gampang. Kita pikirkan orang dalam negeri nggak ngerti. Tapi ternyata orang luar negeri juga nggak ngerti. Kalau Anda baca The Economist yang hari ini, yang terakhir, ada tuh tulisan yang bilang Indonesia raised its rainy day pot. Dia bilang di The Economist itu, saya ngabisin uang yang disimpan untuk keadaan susah sebesar 200 triliun. Padahal kan uangnya nggak habis, uangnya cuma saya pindahin aja. Jadi majalah The Economist yang canggih itu ternyata nggak sepinter gua.
Jadi gini, kalau saya aktifkan, ini kalau Anda baca yang hari ini, Pak Tantoy baca betul deh, dibilang saya salah, saya ini, gue bilang dasar majalah bego. Oh iya, ya dong, kan dia banyak ekonominya kan harusnya. Ternyata emang dugaan saya betul, dia nggak sebentar saya. Jadi, kalau saya hidupkan dua-duanya ekonomi, fiskal, moneter dengan ini mesinnya dua tumbuh, saya pikir 6 sampai 6,5 bisalah nanti Anda akan mendapatkan keadaan ekonomi yang beda dibanding sebelumnya. Tapi itu belum cukup kalau untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Iklim investasi kita masih berantakan, betul kan? One stop service, tapi nggak kelar-kelar. Boleh ngomongin nggak ya? Kalau nggak kita udah lari ekonominya, investasi udah ngebut. Sekarang kita sama Vietnam kalah, sama Thailand kalah, sama Singapura kalah, sama Malaysia kalah dalam hal menarik investasi. Kemarin Nvidia baru pilih Johor dibanding Indonesia. Kita kalah, kita mesti betulin. Gimana cara memperbaiki iklim investasi? Orang kan bilang, oke, Pur, kau perbaiki di atas kertas, undang-undangnya gimana ini? Ya, kalau di atas kertas, semuanya pasti bagus. Kalau saya panggil anak buah saya di Kementerian Keuangan, ada hambatan enggak? Enggak ada, Pak. Keluhan ada? Enggak ada, Pak. Tapi investasi nggak masuk. Kalau saya tanya pelaku bisnis, gimana? Kusut katanya, gitu kan? Jadi saya usulkan ke Menko Perekonomian, Pak Menko, kita buat task force untuk debottlenecking. Pak Menko setuju, Pak Presiden setuju, jadi sudah dibuat task force-nya, sudah di launch. Ada 3 task force di situ, ada 3 pokja, 1, 2, dan 3. Yang penting yang kedua adalah pokja debottlenecking. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan seminggu kemudian. Saya udah memutuskan mengalokasikan waktu 1 hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking. Kenapa saya sok berani? Saya pernah punya pengalaman debottlenecking di Menko sebelumnya, di Menko Perekonomian, Maritim, dan Polhukam, 3 Menko. Saya wakil ketua tim debottlenecking sama Pak Yasona Lawli ketuanya. Kita dari 2016 sampai 2019 menyelesaikan 193 kasus investasi berhubungan dengan investasi sebesar 894 triliun rupiah. Cuman kita nggak pernah ke media. Makanya investasi kan dipindah ke maritim. Karena kita jago. Ke depan kita akan perbaiki itu sehingga nanti iklim bisnis akan kita perbaiki secara bertahap langsung dari lapangan. Nanti dari situ kita betulin peraturannya. Bukan dari peraturan ke lapangan, dari lapangan ini ke peraturan nanti. Jadi teman-teman nanti kalau ada masalah bisnis, lapor ke tempat saya. Nanti saya umumkan besok mungkin lapornya kemana. Nanti akan kita bereskan. Kalau ada yang ragu, Purbaya emang tahu hukum apa? Emang dia bisa jadi hakim? Saya udah menyidangkan mungkin 600 kasus, 600 sidang terus-terusan selama 3 tahun itu. Saya kemampuan hakimnya udah setingkat Abu Nawas. Dulu ada cerita, Abu Nawas disuruh meriksa oleh raja. Ini orang yang mana yang baik, yang mana yang nipu, yang mana yang enggak. Dia panggil, dia ambil kuda kan, kudanya dikasih minyak, terus orang-orang suruh pegang itu, masukin kurang tutup suruh pegang. Yang bersalah nggak berani pegang, yang nggak bersalah dia pegang. Kan abis itu salaman dengan Abu Nawas. Dia tahu yang tangannya basah kena minyak, orangnya jujur, yang tangannya kering, itulah pendosanya. Kalau saya nggak gitu, saya nggak kasih minyak. Tapi dengan jalannya waktu, setiap selesai sidang kan salaman tuh. Mungkin 20 sidang udah tahu siapa yang bersalah, tangannya dingin.
Yang nggak bersalah hangat. Lama-lama kita tahu, oh yang ini salah ini, saya punya anak buah polisi, oke lu periksa orang itu. Betul, dia yang bersalah. Jadi saya udah setingkat Abu Nawas. Iklim investasi, kalau kita perbaiki iklim investasi, apa otomatis para pengusaha domestik bisa berjaya? Enggak. Kalau kita tidak lindungi pasar domestik kita. Saya selalu bilang kan, kita nggak usah takut dengan global uncertainty. Kenapa? Tiap tahun selalu ada global uncertainty, nggak bisa kita kendalikan. Ngapain kita pusing-pusing? Kita fokus dengan domestic demand yang menyumbang ke ekonomi sekitar 90%. Kalau saya jaga domestic demand, maka ekonomi kita nggak akan apa-apa walaupun global hancur. Anda pasti bilang, Purbaya tukang tipu. Nggak, saya nggak nipu. Anda lihat tahun 2009, 2008, 2009 ketika ada global financial meltdown, negara sekeliling kita, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, Eropa, Amerika, semua tumbuhnya negatif. Kita tumbuh berapa? 4,6%. Hanya kita, Cina, dan India yang tumbuh positif pada waktu itu. Kenapa? Karena kita perhatikan domestic demand. Caranya apa? Kalau 1998 bunga naik, 2008-2009 bunga diturunkan. 1998 IMF kebijakannya kencangkan ikat pinggang. Sekarang kita waktu itu ya ekspansi fiskal. Jadi selama kita jaga domestic demand, ekonomi kita bagus. Tapi kalau domestic demandnya dikuasai asing, buat apa? Yang untung ya pengusaha-pengusaha asing. Jadi langkah saya selanjutnya adalah apain? Saya jaga border kita dari barang-barang ilegal. Kalau kemarin kan ribut. Kemarin kan ada ribut-ribut apa thrifting, gua nggak peduli thriftingnya, pokoknya yang baju bekas ilegal masuk kita tutup. Nanti habis itu baja, bentar lagi, habis itu sepatu, habis itu yang lain-lain. Jadi kita jaga domestic demand, domestic market untuk teman-teman pengusaha. Tapi nanti kalau udah sukses, jangan lupa bayar pajak. Kan sama-sama senang. Jadi basically kita ingin tumbuh 6, 7, 8% nanti ke depan. Waktu Pak Prabowo bilang tumbuh 8%, target tumbuh 8%, semua orang kan ngetawain, ya nggak mungkin. Saya sih waktu itu belum di sistem ya, masih di luar. Saya bilang, ya emang susah. Tapi kalau kita mau jadi negara maju, kita harus tumbuh double digit selama 10 tahun lebih. 8% masih belum double digit, tapi itu satu awal langkah ke arah sana. 8 masih terlalu rendah malah. Jadi langkah awal itu 8%. 8. Jadi dengan langkah ini saya harapkan tahun depan kita bisa tumbuh 6, tahun depannya lebih cepat lagi. Harusnya 4 tahun, 5 tahun lagi udah kelihatan tuh 8%-nya bisa kecapai apa enggak. Seandainya nggak capai 8%, dapat 7 juga udah lumayan. Tapi saya pikir dengan tadi strategi fiskal moneter jalan, mesin pemerintah jalan, mesin swasta jalan, domestic market dijaga dengan betul, iklim investasi diperbaiki, harusnya 8 enggak susah-susah amat. Balik, orang bilang Purbaya ini omong besar. Kalau Anda lihat di pasar modal, itu kan banyak analis-analis kan. Itu orang-orang pinter. The fact bahwa stock market bisa naik dengan cepat, kelihatannya mereka percaya, kayaknya Purbaya serius nih. Pak Prabowo serius. Jadi tumbuh 8% susah, tapi bukan angka yang mustahil kalau kita ajukan secara bertahap. Jadi fiskal, sektor keuangan investasi dan iklim investasi diperbaiki,
Apalagi yang menarik? MBG. Apalagi? Koperasi Merah Putih. Pasti Anda bilang, itu kebijakan ngawur. Kayak dewa mabuk tuh, sana kesini. Kalau Anda lihat Sumitronomics, ada 3 pilar. Pemerataan pembangunan, stabilitas yang tinggi, stabilitas sosial paling tinggi, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah 2 pilar tadi, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Karena dengan program-program yang langsung ke rakyat, kita bisa jalankan pemerataan dan stabilitas sekaligus. Tapi kalau pertumbuhannya terganggu, nggak stabil juga seperti kemarin. Awal September, itu keadaannya betul-betul membahayakan. Yang saya perbaiki adalah yang laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Itu akan kita dorong terus ke depan supaya ekonominya semakin bagus, dan Anda bisa berusaha lebih baik lagi ke depan.